Oke teman-teman, karena banyak yang DM saya ke WA atau ke Telegram juga ya, yang menanyakan berapa win rate-nya Midatomi. Jujur saya nggak pernah ngitung ya teman ya, karena ya saya nggak ngerti juga cara ngitungnya seperti apa, berapa persentasenya. Yang pasti porto saya bertumbuh ya, itu saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama review saja ya. Kita ambil saja 1 bulan belakang aman ya. Kita mulai dengan 30 Juni. Karena di tanggal 30 Juni ini sudah di hari Senin ya, besoknya 1 Juli. Jadi boleh dibilang dari bulan Juli kemarin sampai sekarang. Oke. Nah, yang pertama itu PGO. PGO kita targetnya tercapai 24%. Nah, ini sudah saya catat ya di sini. Nah, kemudian yang kedua harta ya, harta. Teman-teman bisa cek juga langsung di video kita karena semuanya terdokumentasi, teman ya. Kalau teman mau lihat misalkan 30 Juni teman-teman pergi ke YouTube saja ya, ketik saja tanggal Midatomi misalnya 30 Juli seperti ini. Nah, ini bisa teman cek ya yang kita bahas waktu itu. Oke, bagaimana analisa kita dan targetnya juga ya. Nah, harta juga sampai target 24%. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga NICL. NICL. Nah, ini ECL di tanggal 30 Juni di sini ya. 30 Juni yang ini plan 21 Juni nanti kita bahas juga itu. Nah, di 30 Juni kita floating profit itu sebenarnya sampai ke 40% teman ya, tapi dia terkoreksi lagi. Sekarang sisa ya lebih kurang 7 atau 8% lah ya. Nah, ini ECL 8%, kemudian BRPT tanggal 30 Juni kita profit 24% yang ini ya teman ya. Ini sengaja saya tampilkan lagi karena kita mau hitung ya. Nah, ini yang barunya nanti kita juga bahas itu. 24% juga. Oke. Ini BRPT di 30 Juni. Kemudian Ratu. Ya, Ratu 30 Juni ini sangat bagus sekali ya trading kita atau saham yang kita bahas. Nah, ini capai target di TP1-nya itu di 8.300 ya. Nah, ini sekitar 25%. Oke. Tapi kita punya target berikutnya di sini teman. Di berapa ini? 9.600-an ya, 9.600-an. Jadi target pertama kita sudah tercapai di Ratu di sini 25%. Lanjut 7 Juli ya. 7 Juli ada BNRI. Jadi nanti teman-teman hitung sendiri win rate-nya berapa kira-kira seperti itu ya. Nah, ini 7 Juli BNRI, ini BNRI sering kita bahas ya. Bahkan cara melihat pergerakan market maker itu kita bahas di saham ini. Jadi sekitar 17%. Nah, ini waktu itu kita masuk di bulan Mei, kira-kira bulan Mei ya. Itu berhasil profit 50% teman-teman ya. Hampir lebih dari setengah bagger. Jadi ini kita tracking market maker waktu itu, teman-teman boleh cek ya videonya. Nah, teman-teman ketik saja cara melihat pergerakan bandar seperti ini. Ya, ini videonya ya. Cara melihat pergerakan bandar atau cara kerja bandar saham ya. Jadi kita bahas ini khusus BNRI waktu itu. Bisa teman-teman pelajari ya, siapa tahu itu berguna buat teman. Oke, jadi si BNRI ini kita floating profit yang sekarang itu sekitar 17% ya. Nah, ini BNRI 17%. Kemudian BKSL selanjutnya BKSL. Masih di tanggal 7 Juli. Nah, BKSL ini kena stop loss teman ya. Kita masuknya di sini ya 7 Juli, kemudian dia turun
turun, ambil stop loss kita, setelah itu dia naik, dia capai target. Tapi ya sudah, karena ini sudah kena SL, tetap kita SL di sini 6,8% ya. Selanjutnya SMDR ya. Nah, ini 6,8%. SMDR. SMDR ini sudah floating sebenarnya itu sampai 16% teman ya, tapi nggak capai target ya, sedikit lagi sampai 20%. Ternyata dia turun lagi, sekarang floating sekitar 4%-an ya, 4%. Kemudian BRMS. Nah, BRMS juga sedang floating itu sekitar ya 11% lah ya, 11%. Padahal sedikit lagi juga sampai ini 21% ya. Tapi dia terkoreksi lagi. Nah, ini BRMS 11%. Kemudian BRIS ya, yang keenam BRIS. Nah, BRIS ini ya, bahkan waktu itu saya bilang ke teman-teman ya, saya sedang ada posisi di BRIS ya, teman di YouTube di 2550 dan hampir kena target lagi-lagi 13% ya. Sedikit lagi 22% lagi itu sudah kena target, tapi dia terkoreksi lagi, sekarang floating sekitar 5% ya, BRIS. Lanjut ke 14 Juli ya. Apa sahamnya tadi? BTPS. Oke, BTPS. Nah, BTPS ini di 14 Mei kita sudah kena target ini ya, 22%. Tapi kita nggak review ini karena saya nggak sempat review gitu ya. Sekarang dia floating 3% saja ini, BTPS ya, atau 2,9%. Selanjutnya PTRO ya, PTRO. Nah, PTRO ini ya, ini kan kita punya skenario waktu itu, kita tunggu di sini ya. Maksudnya kita pernah bikin plan di sini ya teman ya. Kita targetkan dia turun ke sini. Yang pertama, selanjutnya kita instant buy di sini ya, di 3100. Dua-duanya nggak kena karena ini langsung terbang teman ya. Ini langsung naik ya pembukaannya waktu itu. Jadi kita entry di 3560 ya di sini. Waktu itu di grup kita infokan. Nah, ini. Jadi di PTRO ini plan PTRO buat teman-teman yang ikut entry tadi ya. Nah, ini ya. Kita entry di 3560. Jadi waktu itu kita dapat ke targetnya itu sekitar lebih kurang 30% teman ya. Sorry, bukan 30%, ini 19% ya, 19%. Nah, ini PTRO 19%. Selanjutnya Medco. Entry bareng waktu itu ya di grup. Nah, Medco ini sebenarnya itu tuh sudah naik ya. Jadi saya itu selalu menyarankan ke teman-teman di grup ya, saham yang sudah naik ini, apalagi sudah lumayan ya naiknya waktu itu sampai 5% ya. Ini sudah bisa digunakan stop loss plus atau stop loss BEP ya. Pindahkan stop lossnya ke area beli, karena jaga-jaga kalau harga itu turun lagi kita nggak rugi. Nah, ini buktinya kita kena stop loss tapi nggak rugi karena kita sudah pindahkan ke BEP. Tapi nggak tetap kita hitung ya. Kita hitung karena ini plannya di 1195 di sini, plan stop loss kita ya, 1195 di sini. Nah, itu kita kena stop loss 5% teman ya, 5%. Ini kok kita stop loss 5,7%. Selanjutnya Ratu ya, lagi-lagi kita masuk di Ratu waktu itu. Ratu ini masuk di tanggal 14 Juli itu kena stop loss teman ya. Kita masuknya di sini. Nah, di sini ya
sempat naik sih sebenarnya ini 14 Juli. Sorry. Nah, di sini sempat naik 13% ya yang ini, 13%. Tapi dia turun lagi. Nah, ini masih apa namanya ya? Masih bagus sebenarnya, tapi ini sudah kena stop loss. Plan baru ini kena stop loss 4,5% karena dia setelah naik turun lagi ya. Turun lagi. Nah, di sini 23 Juli dia sampai ke 6.600-an, jadi bawah ini ya. Jadi kena stop loss kita sekitar 4,5%. Oke. Nih, Ratu. Selanjutnya Inco. Nah, Inco sudah kena target ya, 15% teman ya. Inco. Nih, 15%. Kemudian BBYB. BBYB sudah running 11%-an ya, 11%. 10%, sorry. Kemudian TAPG 17%. Ini TAPG. Kita nggak usah ukur-ukur lah ya, biar cepat ya. TAPG. Kita lihat saja. Nah, ini 17% kena target, dan TAPG ini kita sudah 2 kali entry di sini. Waktu itu kita entry di tanggal 23 dan 10 Juni ya. Ini dapat 15%, di sini 17% TAPG. Oke. Selanjutnya tanggal 16 Juli Dewa. Lagi-lagi kalau teman mau lihat itu ketik saja Midatomi 16 Juli 2025 ya, keluar ini plannya. Nah, ini Dewa sudah running 22% ya. Target pertamanya di sini 12% ya. Kemudian saya running 23%. Oke. Selanjutnya ADMR juga sudah kena target teman ya. Nih, sekitar 20%. Oke. Dua saham ini bagus sekali ya tanggal 16 Juli waktu itu. Nih 20 dan 23%. Selanjutnya 21 Juli ada Pegas. Ini Pegas baru running sedikit teman ya. Baru running 2,94% ya. Kemudian NICL. Nah, NICL ini yang tanggal 21 Juli ya. Ya, 21 Juli. Tadi kan kita sudah lihat di sini yang running 40%, kemudian dia terkoreksi lagi ya. Ini running 40%, kemudian koreksi sisa 9% ya. Nah, sementara di NICL di 21 Juli di sini kita masuk 21 Juli itu naik sekitar 19%, tapi sekarang dia kena stop loss ini persis ya. Persis kena stop loss. Setelah itu dia naik lagi. Sekarang sudah mulai naik ya. Tapi ini tetap stop loss sekitar 9%. Oke. Nah, ini 9% NICL-nya. Meskipun dia sudah running 19% ya. Nah, itu yang saya maksud. Setelah naik 19% itu, sayang sekali kalau teman-teman tidak amankan. Minimal teman bisa amankan 10%-nya ya. Jadi tetap kita anggap ini gagal ya. Ini meskipun sebenarnya kita nggak gagal di sini ya, karena bisa amankan profit. Oke, selanjutnya tanggal 24 Juli itu TPIA minus 4% ya, TPIA. Nah, ini saham-saham Pak PP kita waktu itu ada akumulasi, tapi saham-sahamnya memang volatil teman ya. Ini sekarang floating loss itu sekitar 4%. Oke. Kalau teman-teman yang sudah nggak yakin, ini bisa di cut loss saja ya. Ini 4%. Kemudian BRPT plus 9%.
PT. Ini kurang bagus ya waktu itu plan kita. Kemudian sama-sama nyampe PP kan masuk MSCI, tapi kita masuknya terlalu cepat waktu itu. Nah ini 9% kita lagi floating profit ya di BRPT. Ini plan sebelumnya dapat ya 15% lah ya. Di sini juga kita dapat 24%. Yang terakhir kita floating profit itu 9%. Ya BRPT cukup bagus untuk plan kita. WiFi minus 6% ya. Nah ini WiFi kena stop loss ya teman ya, dapat 6% ya, 6%. Padahal ini bagus sekali teman, tapi ya namanya market kita nggak pernah tahu ya. Ini bagus sebenarnya, saya mau entry lagi di WiFi, nanti saya mau cek apakah ada akumulasi ya, karena ini secara trend atau struktur marketnya ini bagus sekali, break retest untuk entry ya, tapi nggak apa, kita lihat saja nanti ya. Selanjutnya cuan, cuan. Cuan juga di prank ya, kena prank teman ya. Ini sudah diambil stop loss baru dia naik ya, karena memang volatilitasnya tinggi sekali ya di saham-saham cuan, saham-saham Pak EVP ini. Jadi stop loss kita diambil 4%, setelah itu dia naik ya, hampir kena target 20%-an. Nah ini cuan, tapi kita tetap hitung ini sudah loss ya 4%. Nah kemarin itu ada 2 saham tanggal 4 Agustus kita review saja sedikit ini karena cuma 2 saham ya. MDKA kita sudah floating sedikit teman ya, 2%. Nah ini yang belum masuk ini masih boleh masuk ya, menurut saya MDKA ini masih bagus. Selanjutnya itu Asri. Nah, Asri ini kita dikasih harapan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di hari pertama itu di tanggal 4 kemarin ya, ini tanggal 4 ya, yang ini ya, tanggal 4 Agustus itu dia terbang sampai ke 10% atau 11% gitu teman ya. Tapi sekarang terkoreksi lagi, sekarang floating profit sekitar 1,64% ya. Nah teman-teman bisa hitung sendiri ya. Saya nggak tahu berapa persentase win rate-nya ini ya. Yang pasti dengan trading kita bulan kemarin ya, itu portofolio kita cuma sangat-sangat bagus ya, lumayan bagus pertumbuhannya. Tapi saya nggak tahu persentase win rate-nya berapa. Silakan teman-teman hitung sendiri. Oke. Nah untuk saham-saham besok tanggal 11 Agustus ya. Saya masih review atau sedang screening ya. Kemungkinan ya saya utamakan dulu teman-teman di grup. Kenapa? Karena sudah ada informasi dari OJK kalau influencer itu sekarang sudah nggak boleh lagi untuk membahas saham ya, karena nggak tahu kenapa kan. Yang saya baca itu harus punya sertifikat untuk pelatihan atau sertifikat untuk atau semacam izin ya untuk menganalisa saham, dan saya sendiri tidak punya itu teman ya. Untuk menghormati itu kita mungkin khususkan ke teman-teman grup dulu ya, analisa saham kita untuk minggu depan. Oke, demikian dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya.